Suatu hari, pangeran kembar dari negeri seberang, Tom dan John, menyambangi ke negerinya Cinderella. Pangeran Leo sangat senang atas kunjungan tersebut. Mereka memutuskan untuk menyelenggarakan pesta yoga bersama-sama. Ayo kita selenggarakan pesta yoga terbesar di dunia. Dan mungkin kami akan menemukan pasangan kami di acara itu. Sementara itu, saudara tirinya Cinderella bernama Cassandra sedang menyisir rambutnya di depan cermin ketika Jezabel diam-diam mengendap-endap untuk mengejutkannya. Wahai cermin ajaib, kau sangat buruk rupa. Seraya Cassandra terlihat marah dan melemparkan sisirnya ke cermin dan terjatuh, lalu Jezabel terlihat. jangan pernah bicara padaku lagi. Ketika dua bersaudara itu berkelahi, seekor merpati mendarat di jendela rumahnya. Ada surat di kakinya. Surat itu untukku. Itu milikku. Dia datang untukku. Pada akhirnya, kertas surat itu tersobek menjadi dua. Yang satu dipegang Cassandra, sedangkan yang satu lagi terbang dari genggaman Jezabel dan menghilang. Oh tidak, kertas itu terbang dan menghilang. Di punyaku tertulis, bergabunglah dalam pesta yoga dan jadilah ratu kami. Penasaran aku apa itu yoga? Ayo kita diam-diam ke dalam istana dan mencari tahu. Ketika malam datang, Cassandra dan Jezabel mengendap-endap ke dalam istana Cinderella dan bersembunyi dari penjaga dan pelayan di istana. Mereka memasuki kamar Cinderella. Saat itu, Cinderella sedang duduk di bawah dengan mata tertutup dan dia mengeluarkan suara seperti aum. Dia sedang apa? Dia sedang memantrai kita. Ayo cepat, kita harus segera balas. Jangan teriak, diam. Ketika Jezabel mencoba untuk menghentikan teriakan dari saudaranya Cassandra, ia terselip dan terjatuh tepat di hadapan Cinderella. Kalian sedang apa? Kami melindur. Cinderella terlihat sangat marah dengan saudaranya. Dalam mimpi kami bermimpi sedang berjalan ketika membuka mata dan Ternyata kami ada di sini. Lalu apa yang sedang kau lakukan? Cinderella langsung mengerti kenapa saudaranya telah mengendap-endap masuk ke dalam istana. Aku sedang melatih pernapasan untuk yoga. Aku bisa mengajari kalian jika kalian mau. Sampai ketemu besok di depan sungai jam 12 siang. Keesokan harinya, mereka bertemu untuk berlatih berjalan. Cinderella memberikan buku pada kedua saudaranya untuk diletakkan di atas kepala. Ia menggambar garis lurus di tanah dengan akar yang dia temukan. Sebagai contoh, ia mulai berjalan di garis dengan buku yang ada di kepalanya. Itu mah mudah sekali. Aku bahkan bisa bawa 2 buku sekaligus. Ketika langkah pertama Cassandra, ups, buku itu terjatuh ke bawah. lihat caraku berjalan. Pangeran pasti akan mengagumiku. Jezabel meletakkan buku itu ke atas kepalanya di langkah pertama. Langkah kedua, buku itu tidak terjatuh. Tapi di langkah ketiga, ia dan bukunya ikut terjatuh. Kedua saudara itu yang telah gagal di pelajaran melangkah mulai mencoba pelajaran kedua. Dalam latihan yoga putri, yaitu fasih berbicara. Kita tarik napas yang panjang, lalu ucapkan Mama Mimi yang keras. Mama, Mimi, mama. Tidak menyikat giginya, bau busuk tercium dari mulutnya. Ih, kau pasti makan ikan busuk tadi pagi. Mereka memakai lagi setelan olahraga dan bertemu lagi, lalu memulai gerakan dalam kelas yoga yang bernama gaya pohon. Postur tubuh seorang putri harus terlihat cantik. Itu bisa kita lakukan dengan berlatih 3 macam hal. Angkat kedua tangan ke atas, tarik napas dalam-dalam. Sekarang keluarkan pelan-pelan. Ketika Cinderella menarik nafas panjang, ternyata Jezabel tertidur sambil berdiri. Sedangkan Cassandra lidahnya menjulur seperti anjing yang sedang bernafas.
Tolonglah papi aku jatuh cinta papi aku. Cinderella kali ini duduk di atas bola pilates yang besar sambil membuka dan menutup lengannya. Ketika kedua saudaranya mencoba melakukan hal yang sama, mereka duduk di atas bola dengan kencang. Lalu bola yoga itu meledak. Esok hari adalah hari terakhir dari yoga putri. Cinderella hendak mengajarkan kedua saudara tirinya gerakan yoga yang sulit. Jika kalian bisa melakukan ini, artinya kalian telah menamatkan kelas yoga. Artinya, kami telah menyelesaikan pelajaran. Pangeran pasti akan jatuh cinta pada kami, iya kan? Mereka pasti akan menikahi kami. Cinderella tersenyum dan bergerak ke bawah menghadap rumput dan ia melakukan gerakan yoga yang sulit. Kedua saudara tirinya kesakitan melakukan gerakan yoga tersebut. Susah sekali. Aku menyerah. Kakiku sakit sekali. 5, Mereka berdua mulai berkeringat. 4, Badan mereka mulai bergetar. 3, 2. Ketika dua bersaudara itu mulai mau menyerah dengan gerakan tersebut, mereka membayangkan sedang berdansa. 1. Kami berhasil. Akhirnya, mereka berhasil melakukan gerakan sulit dalam yoga. Cinderella segera mengucapkan selamat kepada kedua saudaranya dan memberikan mereka sebuah kemasan hadiah yang cantik. Kalian berdua telah berhasil menyelesaikan pelajaran ini. Dan ini adalah hadiahnya. Kedua saudara itu membuka kotak hadiah itu dengan penasaran. Mereka terlihat sangat marah ketika mereka melihat sepatu olahraga dan baju olahraga di dalamnya. Cinderella membohongi kita. Kita akan balas semua perbuatannya pada kita. Cassandra dan Jezabel diam-diam mengambil pakaian kesukaan Cinderella, lalu segera pergi. Hari pesta yoga telah tiba. Kedua bersaudara itu mengenakan pakaian Cinderella dan mendatangi pesta. Semua tamu yang hadir tertawa saat melihat Jezabel dan Cassandra. Semua tamu yang hadir tertawa saat melihat Cassandra dan Jezabel. Pangeran kembar Tom dan John terlihat sangat marah. Apa kalian tidak membaca surat? Kalian tak boleh masuk dengan menggunakan pakaian itu. Bajuku! Kenapa kau memakai bajuku tanpa izin? Iya, Kami pikir kami tak bisa menjadi seorang putri tanpa baju ini. Tepat saat itu, kedua bersaudara itu melihat pangeran kembar sedang menggandeng tangan gadis kembar lain dan mereka meninggalkan istana sambil menangis. Sejak saat itu, mereka menyadari bahwa menjadi seorang putri yang baik bukan karena memakai pakaian yang mahal, tapi juga karena bahagia, makan makanan sehat, dan berolahraga.